Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Oke, pada video kali ini di sini saya mau berbagi cara untuk memulai atau menyusun strategi awal kalau kita mau jualan online di Shopee atau di Lazada. Intinya jualan online lah ya. Saya di sini membagikan berdasarkan pengalaman yang pernah saya terapkan di toko saya dulu ya. Nah, sedikit cerita, pada tahun 2021 kemarin itu saya sempat punya toko di Shopee dan di Lazada. Tapi sekarang udah nggak saya buka lagi, artinya udah nggak jalan lagi ya. Tapi cara-cara tersebut saya praktekin di tokonya teman saya yang baru merintis, itu masih bisa dipakai buat kita langkah-langkah awalnya lah intinya. Karena kan kalau kita mau buka toko di Shopee itu, kalau cara bukanya sebenarnya gampang ya, maksudnya bikin toko itu gampang, tapi yang sulit ini kan untuk mendapatkan penjualan pertamanya, biar bisa pecah telur, gimana nyetingnya dan lain sebagainya. Dan sedikit info ya teman-teman ya, kalau bagi teman-teman yang mau coba jualan di Shopee, jualan online di Shopee atau di manapun, terutama di Shopee lah, di video saya sebelumnya itu sudah ada cara bikin toko di Shopee. Nah, anggaplah pada video ini sekarang teman-teman itu sudah punya produknya dan sudah buka toko, dan gimana cara biar kita bisa pecah telur atau biar bisa laku terjual nih. Nah, di sini bakal saya terangin ya teman-teman ya. Yang pertama nih, itu setelah teman-teman buka tokonya udah, terus posting produknya sudah selesai dan semuanya tinggal, maksudnya udah diposting dengan foto produk yang menarik, dengan judul dan kata kunci yang menarik. Nah, anggaplah teman-teman itu semuanya sudah ya, tapi belum ada nih penjualan. Nah, yang pertama ini teman-teman ya, dari harga. Nah, harga ini kenapa saya bilang mempengaruhi? Jadi di sini ya, harga ini karena di Shopee itu sekarang untuk semua produk itu, hampir semua produk itu bisa kita temukan di Shopee. Nah, gimana caranya kita bisa bersaing harga dengan sini? Nah, yang paling mempengaruhi sebenarnya harga ya. Tapi saya juga tidak sarankan teman-teman buat jual rugi ya, nggak mungkin kan kita jual rugi, namanya juga jual pasti cari untung. Tapi setidaknya bisa lah. Nah, caranya gimana? Caranya gini, teman-teman nanti buka, misal di, anggaplah kita buka Shopee ya, Shopee. Ini cara kita buat nyeting harga ya. Anggaplah teman-teman itu jualannya apa nih, misal kita contohin aja ya, misal basreng. Anggaplah kita jual makanan ringan. Nah, gimana cara nyetingnya? Nah, di sini kan ada nih, kita bisa lihat terlaris. Nah, kalau yang terlaris di sini itu ada dia yang jual 1 kilonya itu 34.000. Tapi ini biasanya kalau kita buka lagi ke dalam itu ada pilihan lagi ya. Nah, berat 1 kilo, misal kita beli contoh. Nah, original. Oh iya, ini benar-benar 1 kilo ini. Berarti. Nah, pedas jeruk. Oh, beratnya 1 kilo. Nah, anggaplah kayak gini ya. Berarti kita mundur lagi. Nah, ini kan dia jualnya 34.000 ya. 1 kilo ya. Sorry, kebalik. Nah,
Di sini dia sudah terjual 1.000 lebih terjual per bulan. Berarti teman-teman nyeting harga itu, kalau misalkan di harga 3 ini orang ini toko, pasti dia dijual harga di segini itu pasti sudah ada untungnya, nggak mungkin dia nggak dapat untung, karena dia di kita masih harus bayar fee ke Shopee-nya ya, per omset. Misal kalau kita jual ada omset 150.000, berarti kita masih harus kena potongan, yang kita terima bukan 150.000. Makanya harga jual itu kita tentuin. Ini kalau taksiran saya, dia modalnya itu di sekitar 20 ribuan, yang pasti di bawah 25.000 ini modalnya per 1 kilonya. Nah, gimana caranya? Bisa nggak kita mendekati harga sini dengan jumlah berat yang sama? Bisa nggak kita deketin? Kalau kita masih bisa dapat untung jual di bawah ini, coba jual di bawah ini. Anggaplah teman-teman modalnya itu misal 25.000 gitu ya, atau anggaplah 24.000, berarti kan masih ada selisihnya itu 10.000. Nanti kalau misal anggaplah kalau potongan ke Shopee-nya itu 10%, 3.000, berarti masih dapat 7.000 nih. Nah, kalau kita bisa punya modal segitu ya nggak apa-apa, bikin aja harga jual di bawah dia, misal jual 33.000. Nah, tapi jangan langsung di set di sininya 33.000, bikin dulu harga up-nya. Harga up itu maksudnya ini kan dia muncul harga segini kan setelah ini masih ada diskon 65%. Nah, berarti harga asli yang dia pasang waktu setting harga itu bukan di sini. Nah, setelah didiskon kemudian 65%, ya timbulnya segini. Nah, maksud saya berarti anggaplah kita bikin di sini 1 kilonya itu harga awalnya, harga inputnya itu misal 75.000 atau 75.000 lah per kilonya. Nanti di diskon dia mengecil. Nah, segini. Itu yang pertama ya. Oke, kita lanjut. Yang seterusnya, selain dari harga itu, yang berikutnya adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini teman-teman ya, ini sangat mempengaruhi. Misal kita geser dulu ini. Nah, taruh pojok aja. Kata kunci ini kan sangat berpengaruh ya untuk sebuah produk. Di sini dia bagus nih, ini basreng. Nah, tadi kan kita ketik basreng, yang ketemu duluan dia nih, basreng. Nah, berarti kalau nama produk, nah ini basreng viral atau 500 gram, nah, tapi tetap ada basreng nih. Nah, itu ya. Jadi kata kunci judulnya. Kemudian yang seterusnya itu, nah ini strategi yang paling gitulah saya bikinnya. Maksudnya ini yang pernah saya terapin di toko saya. Yang ketiga itu winning produk. Nah, yang saya masuk winning produk ini adalah winning berarti pemenang ya, maksudnya juara lah, produk juara atau produk yang paling unggul lah di toko kita. Misal teman-teman itu tadi kan jualan jajanan sejenis basreng lah, mungkin bisa basreng, bisa kan isi tokonya kan gak mungkin satu ya. Misal contoh, nah bisa juga makaroni bantet, bisa makaroni pedas. Nah, dalam artian tapi semua kategorinya sama ya. Dan jangan teman-teman pernah misal nih jual basreng tapi jual baju juga dicampurin, satu itu nggak bakal masuk teman-teman ya. Jadi kalau misal kita jualan makanan, produk makanan kayak gini, jajanan, itu produknya produk sejenis atau serupa. Nah, satu kategori atau satu segmen lah, bilang gitu. Nah, jadi caranya tadi winning produk itu, anggaplah dari
semua total produk. Misal kita ada 20 item produk. Nah, item produk yang saya maksud ini, misal kita satu jenis itu bisa kita bikin 3 jenis ya. Saya maksud 3 jenis ini, misal basreng. Nah, untuk postingan di produknya ya, biar toko kita kelihatan rame. Jadi basreng misal satu nih, ini anggap toko kita deh, anggap toko kita. Yang pertama ini kan basreng viral 1 kilo, ya kan? Nah, nanti di sini di produk lainnya itu bisa juga kita bikin basreng viral 500 gram. Nah, itu kan dua tuh. Baru di sininya yang di ketiganya basreng viral 250 gram. Nah, berarti kan dari satu produk kita udah bisa dapat 3 postingan nih. Maksudnya 3 postingan produk. Walaupun nanti di dalam postingannya itu ada pilihan, kita mau beli yang 500 gram atau yang 250 gram. Nah, gitu ya kira-kira ya. Ini sekedar untuk kalau misal pilihan produk kita itu nggak banyak. Misal contoh cuman 3 macam. Misal cuman basreng, terus apalagi tadi, seblak bantat misalkan, atau gepdas, gepeng basreng pedas. Nah misal ada juga yang ini yang tidak pedas. Nah, artinya banyak varian yang dari satu produk itu sebenarnya bisa kita bikin banyak variannya. Nah, yang saya maksud tadi winning produk itu adalah, nah, winning produk ini teman-teman ya, itu anggaplah yang paling laris nih, yang bakal kita jatuhin harganya. Yang kita jatuhin dalam artian kita untuk basreng viral pedas misal, basreng pedasnya itu kita jualnya paling murah, tapi dengan cara kita nggak rugi ya, masih harus tetap dapat keuntungan. Kita jual di harga 32.000 misal, tadi harga setelah diskonnya jadinya 32.000, tapi modal kita itu misal 23.000 per kilonya, anggaplah gitu. Jadi kita masih dapat selisih, tapi di antara basreng-basreng yang lain kita paling murah. Nah, tujuannya apa? Jadi dari satu produk ini kita dapat untung bersih 1.000 perak pun nggak masalah, atau 2.000 rupiah nggak masalah. Tujuannya untuk kalau begitu kan kapan ngumpul untungnya bang. Nah, jadi gini, si produk ini tadi ini adalah tumpuannya nih. Nah, kenapa sih saja ini ujung tombaknya toko kita. Kenapa? Jadi dia adalah produk pemenang. Nah, jadi tujuannya nanti setelah kita setting harganya untuk winning produknya itu, misal ini yang bakal kita jatuhin harganya. Tujuannya setelah ini nanti itu terjual banyak, misal anggaplah 500 terjual atau 200, awalnya misal 100, 200 terjual, sampai di 1.000 terjual atau 500 terjual lah, baru pertahanan aja nggak apa-apa. Kalau dia sudah 900 ribuan terjual nggak apa-apa, naikin dikit. Tapi tujuan ini kan kalau kita bisa jual termurah, otomatis nih pembeli itu kan kalau dia sudah masuk ke toko kita, otomatis kan dia pasti bakal ngeliat yang lain. Nah, yang lain ini tadi kita ambil margin atau keuntungannya itu normal. Misal dengan modal 20.000 kita jualnya 35.000, berarti kan ada untung kotor 15.000. Anggaplah bersih-bersihnya kita dapat 10.000, itu per satu piece ya, per satu penjualan, per satu produk. Nah, di sini memang kita dapatnya cuman 2.000, tapi di sini kita dapat nih bersih 10.000 gitu. Nah, nggak apa-apa tujuannya, karena ini tuh untuk membuka pintu bagi produk yang lain. Betul ya? Paham? Oke, kemudian seterusnya, apalagi nih? Ini setelah itu baru kita iklan. Nah, iklan ini karena ini sangat mempengaruhi ya, apalagi untuk toko-toko baru ini wajib sih. Nah, jadi untuk di awal gak apa-apa, kita istilahnya kita ngerintis, namanya ngerintis ya memang harus ya sakit-sakitan dulu lah, nggak masalah gitu. Nah, di sini iklan ini harus wajib
Jadi apalagi untuk winning produk ini kita harus iklanin, aktifin semua iklannya. Tapi kata kunci pencariannya di iklan itu utamain untuk yang winning produknya, karena dia yang bakal kita hantamin di depan nih ya. Setelah iklan itu baru konten. Kenapa saya pilih konten? Karena gini ya, kalau teman-teman itu punya sebuah produk, itu rajin-rajin bikinnya itu di Shopee video posting. Nah, bikin ya banyak kok tutorial atau cara bikin video estetik di YouTube itu banyak. Nah, ini bisa divideoin tanpa muka pun, ini sebenarnya bisa, tanpa wajah bisa. Pas lagi misal kita lagi packing atau lagi dia lagi tumpukannya lagi banyak, nah bikin aja biar orang ngiler gitu. Maksudnya biar orang pengen makan kontennya. Jadi nanti pada saat waktu sudah ada videonya baru dimasukin videonya situ. Jadi begitu orang ngebuka basreng, ntar videonya muter otomatis. Nah, di Shopee video pun itu bisa kita tautin ke affiliate. Jadi kita beraffiliate ke toko kita sendiri. Nah, kalau untuk masalah video konten affiliate, nanti setelah ini bakal saya bahas ya. Di video setelah ini bakal saya bahas. Nah, jadi ini tadi konten. Nah, dan dari satu konten yang teman-teman produksi, yang satu konten produk yang teman-teman bikin, tempat melemparnya itu di mana? Nah, itu bisa di sini. Nah, tempat nge-share-nya ya, Facebook. Nah, di Facebook itu ada yang namanya marketplace. Nah, di situ tuh kita mau bikin berapa ribu postingan pun itu gratis teman-teman. Dan kalau nggak salah sekitar 2 minggu sekali apa itu bisa dinaikin lagi, di posting ulang postingan yang sama. Nah, videonya dibikin aja, terus masuk juga ke grup-grup di Facebook, postingnya aja, tempelin link toko, masuk grup, posting, bikin caption sebagus mungkin, sertakan. Nah, ini link produk ini kalau nggak bisa di postingan langsung, bisa kita sematin di komentar. Ini link produknya ya. Nah, dengan demikian berarti kan kita kan nyebar nge-share-nya itu bukan cuma terpaku pada Shopee sendiri ya. Jadi nanti saling berkaitan semuanya. Nah, setelah selain di Facebook juga bisa di WhatsApp. Nah, di WhatsApp teman-teman rajin bikin konten, bikin story, bikin di ini. Gunakan salah satu media promosinya itu WhatsApp bisnis teman-teman ya. WhatsApp bisnis ya. Di WhatsApp bisnis ini itu ada katalog. Nah, di situ juga bisa bikinlah nanti kalau teman-teman udah punya jualan, misal mereknya apa gitu, brand tokonya, bikin WA officialnya. Jadi semua customer yang nanti ngordernya dari Facebook itu bisa kita alihin ke sini. Atau kalau katanya misalnya jauh, Mas bisa kirim ke Surabaya nggak, misal katanya, kita alihin dia ke Shopee. Nah, kita kasih linknya. Atau mau jadi open reseller misalnya, udah kita kasih ini WhatsApp. Nah, di WhatsApp juga nanti bisa pilih-pilih. Atau untuk yang area terjangkau pengiriman jarak dekat, kita arahin aja ke sini, WhatsApp bisnis. Nah, ya, insya Allah dengan mengikuti cara ini bisa kok. Soalnya saya waktu itu bisa dan berhasil. Oke, silakan dicoba ya teman-teman ya. Kalau untuk cara bikin video konten produknya, nanti next bakal saya bedah
di konten berikutnya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.